Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Buat saya di Amerika ya masih pagi hari, dan Bapak Ibu yang terkasih tentunya di Indonesia walaupun sudah malam tapi masih antusias belajar bersama kami. Nah, saya menyapa Anda. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Bapak Ibu semua yang semangat belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yuk sebelum kita memulai acara kita hari ini, saya percaya Bapak Pendeta Yudi dosen kita ya. Bagaimana kabarnya Pak? Di mute ya, gitu. Ya, kabar baik Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Kita sudah menanti-nantikan dari tadi, kita bilang mana Bapak Pendeta belum masuk gitu. Puji nama Tuhan sudah hadir bersama-sama kita ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita meminta kepada Ibu Christine untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Bapa atas semua kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau masih mempercayakan waktu ini ya Bapa untuk kami dapat belajar, mengerti, memahami pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami waktu, nafas kehidupan dan kesehatan untuk kami bisa bersama-sama dalam Zoom dan live streaming Cahaya Firman untuk belajar bersama. Kiranya Engkau bukakan hati pemikiran kami Tuhan untuk bisa memahami bagaimana sejarah dari penebusan-Mu Bapa. Terima kasih buat semuanya, terutama Tuhan pada malam hari ini Engkau berkati Bapak Pendeta Yudi dalam pemaparan firman-Mu Tuhan, pengajaran firman-Mu ya Bapak, agar beliau mampu memberikan penerangan, penjelasan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau urapi beliau Tuhan dalam pengajaran-Mu, pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati seluruh apapun yang dia kerjakan. Tuhan yang mengurapi dan memberkati dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kami ya Bapa, Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami, Engkau urapi kami, agar apapun yang telah kami pelajari dapat menjadi terang bagi jalan kami, dan rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Tuhan Yesus, terlebih Engkau berkati pada malam hari ini buat seluruh perangkat yang kami gunakan dimanapun, agar pengajaran firman pada malam hari ini tidak terputus karena gangguan sinyal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Ibu Heni sebagai moderator pada malam hari ini, dan seluruh operator yang bekerja pada malam hari ini. Engkau berkati mereka dalam pelayanannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami ingin memulai pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Wow, luar biasa ya. Saya sangat excited. Saat ini saya ada di kota di LA ya, di California. Saya biasanya ada di New York, tapi saat ini saya sedang berkunjung di California, jadi lebih awal waktunya, mundur 3 jam dari kota New York ya. Tapi walaupun demikian, saya pagi-pagi bangun, saya semangat sekali, dan saya kelihatan cerah ya Bapak Ibu ya, karena roh Tuhan ada bersama-sama. Saya sangat juga kepingin sekali meneruskan pelajaran ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita mengenal dulu siapa dosen kita. Dipersilakan untuk menampilkan profil beliau. Shalom semua, dengan tema pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi P.M. Lengkong, Eskom, MDiv, MTH, Domain. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma mater
Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Berwick Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmus Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwakarta, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, puji nama Tuhan. Itulah profil dari Bapak dosen kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, persiapkan hati, fokus, kita akan belajar bersama. Dipersilakan Pak Pendeta Yudi. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali bisa bergabung kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai anak-anak Yosia, ya, anak-anak Yosia. Baik, jika kita memperhatikan, kalau kita memperhatikan tentang bagaimana anak-anak memperhatikan Yosia dan anak-anaknya, Alkitab tidak mencatat dengan detail sebenarnya bagaimana hubungan mereka secara langsung, apakah mereka bertemu dan apa yang mereka lakukan. Akan tetapi Alkitab hanya mencatat beberapa bagian atau beberapa hal yang memberikan kita petunjuk seperti apa hubungan mereka. Ya, seperti apa hubungan antara Yosia dan anak-anaknya. Kita tahu bahwa Yosia itu adalah raja yang baik. Ya, raja yang baik, dan ini kita bisa melihat bagaimana Yosia itu dia menjalankan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Terlebih lagi, firman Tuhan mengakui dia sebagai raja yang baik, raja yang sesuai dengan hati Tuhan, raja yang mengikuti jalan-jalan Daud. Kalau kita ingat pelajaran kita di buku yang keempat, di seri buku yang keempat itu mencatat mengenai Yosia, raja-raja Yehuda Selatan, itu dilihat apakah mereka ini benar-benar hidup sesuai dengan jalan Daud atau tidak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Daud itu menjadi standar. Daud menjadi standar seperti apa orang-orang atau raja-raja di zaman itu melaksanakan kehidupan mereka. Nah, hari ini mari kita sama-sama melihat mengenai kita akan lihat mengenai Yosia dan anak-anaknya. Ya, sebentar saya share screen dulu ya. Baik, mengenai Yosia dan anak-anaknya, mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat terlebih dahulu Matius 1. Ini kita akan lihat Matius 1.
Oke, Matius 1 ayatnya yang ke-11. Matius 1 ayat yang ke-11. Maaf, ini typo ya. Saya rubah dulu. Ini ayatnya yang ke-11. Oke. Baik. Matius 1 ayat yang ke-11, saya baca. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yosia memperanakan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Baik. Pelajaran ini masih berdasarkan buku seri Sejarah Penebusan, seri yang kelima, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Part dengan judul Janji dari Perjanjian Kekal. Nah, 1 Tawarik 3 ayat 15, mari kita membaca dan memperhatikan ayat ini. 1 Tawarik 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yosia ada 4 anak. Yang pertama Yohanan, kemudian Yoyakim, Zedekia, dan Yoahas. Ini anak-anaknya, ya, anak-anaknya dari Yosia. Tapi ketika kita membandingkan ini, kita lihat lanjutannya di 1 Tawarik 3 ayat 16. Di situ dikatakan keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu. Nah, di sini Yoyakim, setelah Yoyakim itu mendapatkan anak yaitu Yekonya. Artinya apa? Artinya hubungan Yosia dan Yekonya itu adalah kakek dan cucu. Bapak Ibu bisa ngikut sampai di sini? Hubungan Yosia dan Yekonya adalah kakek dan cucu. Jadi mereka bukanlah hubungannya ayah dan anak, melainkan hubungan mereka adalah kakek dan cucu. Mengenai hal ini, jika kita bandingkan di Matius 1 ayat yang ke-11, ini Matius 1 ayat yang ke-11 ya. Matius 1 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Yosia memperanakan Yekonya. Jadi silsilah Matius langsung menyatakan bahwa Yosia mendapatkan cucunya. Seolah cucunya ini adalah anaknya sendiri. Nah, kenapa Yekonya yang dicatat? Kenapa bukan anak-anaknya? Jika Bapak Ibu semua gitu ya, berdiri di hadapan Tuhan, kemudian di waktu terakhir itu Tuhan membacakan semuanya, membacakan isi kitab kehidupan, itu kan isi kitabnya berisi nama-nama semua kan? Jika demikian, itu dibacakan, nama orang tua dibaca, kemudian kita dilewatkan, langsung ditulisnya nama anak kita. Maka akan muncul pertanyaan, loh kok nama saya nggak muncul? Sama seperti itu, Yosia namanya itu muncul, tetapi yang setelah Yosia itu adalah Yekonya, cucunya. Sedangkan anak-anaknya tidak ditulis sama sekali dalam silsilah Yesus Kristus. Mengapa demikian? Apa yang terjadi kepada anak-anak Yosia? Yang pertama, mari kita lihat mengenai Yosia. Yosia arti namanya adalah Tuhan menopang. Tuhan menopang atau Tuhan memberikan semangat. Tuhan memberikan semangat. Okay. Nah, kalau kita mengenal Yosia, dia adalah raja ke-16 dari Yehuda Selatan. Dia ada raja yang ke-16, gitu ya. Di dalam silsilah Yesus Kristus, dia adalah tokoh yang ke-14. Tokoh ke-14 dalam fase kedua. Ya, tokoh yang ke-14. Mengenai Yosia, kalau kita lihat, dia memerintah 31 tahun lamanya. Nah, di sini. Ya. Dari tahun 640 sampai 609. Jadi 31 tahun lamanya, dia menjadi raja itu di usia 8 tahun. Sangat-sangat muda, gitu ya, sangat muda. Kemudian, kalau kita lihat latar belakangnya, ini saya ambil dari buku seri Sejarah Penebusan langsung ya.
Latar belakangnya, nama ayahnya adalah Amon, itu Raja Amon. Bapak Ibu mungkin masih ingat Amon, ya. Kemudian nama ibunya adalah Yedida. Tadi ini, memerintah, dia jadi raja di usia 8 tahun, memerintah selama 31 tahun, dia mati di usia 39 tahun. Dia dinilai sebagai raja yang baik, 2 Raja-Raja 22 ayat 2 dan 2 Tawarik 34 ayat 2. Nah, seperti tadi saya katakan, raportnya itu, standarnya itu adalah hidup seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kalau kita lihat, pada zaman itu ada nabi yang aktif, ya, nabi-nabi yang aktif. Yang pertama itu adalah Nabiah yang bernama Hulda. Itu ada di 2 Raja-Raja 22, sini dicatat. Kemudian ada Zefanya. Kita tahu kitab Yevanya ya. Zefanya. Ya, Zefanya. Kitab Zefanya. Kemudian nabi yang aktif pada zaman itu juga itu adalah Yeremia. Nabi Yeremia. Jadi ketika kita baca kitab Yeremia, seolah-olah Yeremia itu hanya aktif waktu pembuangan ke Babel, waktu penawanan, waktu penghancuran Yerusalem, penghancuran Bait Suci. Tetapi ternyata apa? Ternyata Yeremia itu aktif sejak zamannya Yosia, Raja Yosia. Nah, mengenai Raja Yosia itu dicatat dalam sejarah kitab Raja-Raja Yehuda dan Raja-Raja Israel. Yaitu ada di 2 Raja-Raja 23 dan 2 Tawarik 35. Baik. Kalau kita lihat mengenai Yosia, jadi sebelum kita lihat tentang anak-anaknya, mari kita kenal tentang bapaknya dulu. Ya. Yosia, dia melaksanakan reformasi agama yang terakhir di Yehuda Selatan. Mengenai hal ini dicatat di 2 Tawarik 22 sampai pasal 23, 2 Raja-Raja 22 sampai 23, kemudian 2 Tawarik 34 mencatat hal itu. Seperti apa reformasinya? Kalau kita lihat, reformasinya itu bersifat nasional, bahkan sampai ke wilayah Israel Utara. Jadi, bisa bayangkan, kalau kita ada kebangunan rohani, reformasi agama gede-gedean, itu bukan hanya, misalnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga menjangkau sampai ke Malaysia, Singapura, ya. Jadi, bersifat nasional sampai ke wilayah tetangga. Israel Utara itu sebenarnya kan udah bukan wilayah Yehuda Selatan, ya, itu sudah di luar. Tetapi begitu luar biasanya bagaimana semangat dari Yosia sampai-sampai apa? Sampai-sampai reformasi ini menjangkau wilayah yang jauh. Ya, sama seperti itu kita pun benar-benar harus firman Tuhan itu harus menjangkau sampai ke pelosok hati kita. Jangan hanya sampai ke pelosok Indonesia, ke pelosok bumi, tetapi juga ke pelosok hati kita, gitu ya. Nah, sifat reformasi agama Yosia ini itu juga menyeluruh sampai ke sudut kerajaan Yehuda. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di zamannya Yosia itu penyembahan ala-ala lain, penyembahan sesuai dengan pikiran sendiri. Misalnya ada orang yang tidak mau menyembah berhala. Mereka percaya kepada Yahweh, Jehovah. Tetapi masih ada karakter yang malas untuk pergi menyembah ke Yerusalem. Jadi menyembah saja di bukit, ya, yang dikenal sebagai bukit-bukit pengorbanan. Jadi ada bukit dekat rumah, ya dirikan mezbah di situ, nggak perlu jauh-jauh ke Yerusalem, nggak perlu capek-capek. Tetapi hal tersebut pun dibongkar, dihancurkan oleh Yosia. Kenapa? Karena tempat penyembahan di zaman itu hanya Yerusalem, hanya bait suci saja. Jadi bersifat menyeluruh sampai ke sudut kerajaan Yehuda itu semua dipulihkan. Dan apa yang dilakukan? Semua berhala itu dihancurkan, ditumbuk-tumbuk sampai tidak ada yang tersisa. Dibakar semuanya juga. Bahkan di bait suci ada sisa-sisa berhala-berhala. Itu semua patung-patungnya dikeluarkan, dibuang semuanya. Ini yang Yosia lakukan. Makanya Tuhan sangat berkenan kepadanya. Ada ekspresi bahwa apa? Yosia, dia hidup sesuai dengan jalan Daud. Ada tambahan apa? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi lurus dia orangnya.
Ini Yosua itu luar biasa orangnya. Nah, kemudian apa yang terjadi di zamannya Yosua? Yosua dia menemukan hukum Taurat dan dia memperbaharui perjanjian. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 22, 2 Tawarik pasal 34, ketika Raja Yosua memerintahkan imam untuk memperbaiki bait suci, mereka menemukan kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Lalu mereka membacakan isi hukum Taurat itu yang lewat mendengarkan firman dari Tuhan yang dibacakan itu, Yosua dan semua pejabat, semua rakyat itu bertobat. Ini luar biasa. Bayangkan kalau misalnya kita ada Alkitab yang kita sudah nggak sentuh selama bertahun-tahun lamanya, gitu ya. Terus kita ketemu Alkitab kita dan kita buka, kita baca, apakah hati kita tersentuh dan membuat kita bertobat dan membuat ketetapan hati yang baru di hadapan Tuhan? Jarang ya, jarang seperti itu. Tetapi di zaman Yosua itu luar biasa. Mereka bertobat dan mereka ikat perjanjian. Mulai saat ini kita akan ikut Tuhan, ikut jalan Tuhan. Ini sangat luar biasa, ya. Ini yang terjadi. Makanya reformasi Yosua ini merupakan reformasi sejati yang didukung oleh firman Allah. Menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik, iman yang lebih baik, iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi semangat pelayanan kita pun benar-benar harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan hanya semangat sendiri. Jika kita semangat sendiri, pada akhirnya akan terbakar sendiri, akan capek sendiri, dan ujung-ujungnya bukan syukur, yang ada cuma mengeluh. Tapi kita tidak mau hal itu terjadi, ya. Itu sebabnya ketika kita melaksanakan pelayanan kita, ketika kita melaksanakan reformasi diri kita, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, biarlah itu didukung oleh firman Allah. Didukung oleh firman Allah. Maka Roh Kudus yang akan membimbing kita. Seperti demikian. Jadi ini bukan cerita lama. Ini merupakan firman yang tetap berlaku bahkan sampai kepada kita. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 di situ dikatakan mengenai Yosua, ya. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan, Yesus mengajarkan kita juga sama. Seperti apakah kita harus mengasihi Allah? Perintah yang terutama itu apa? Yang pertama dan yang terutama, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Demikian juga sama dengan hal itu kita mengasihi sesama. Maka Yosua dia telah menjalankan perintah firman dengan luar biasa. Sampai-sampai Tuhan mengakui dia dan mencatat seperti ini. Ya, hebat ya Yosua. Ini raja yang luar biasa. Yang berikutnya mengenai Yosua, poin yang ketiga, dia mati dalam perang melawan Firaun Neko. Firaun Neko. Ini saya maaf ya. Oke. Jadi dia kalau kita lihat dalam perang melawan Firaun Neko, Yosua mati. Apa yang terjadi kepada dia? Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan, Yosua dia ketika dia melihat Firaun itu maju berperang, karena Firaun ini dari Mesir, dia hendak membantu Asyur dalam melawan Babel. Jadi waktu itu Babel sementara naik gitu ya, sementara kuat-kuatnya, sementara Asyur ini penguasa dunia sebelumnya itu sudah mulai meredup. Nah, waktu itu dari selatan, Firaun Mesir ini mau membantu Asyur.
Itu ada ceritanya, ada hubungan keluarga lah mereka, ya. Tetapi di tengah-tengah itu, ketika Firaun melewati Megido, Yosia menghadang dia. Pada waktu itu, kalau kita baca 2 Tawarik pasal 35, di situ dicatat bahwa Firaun berbicara kepada Yosia bahwa, Yosia, aku tidak ada masalah dengan kamu. Aku maju karena apa? Perintah Tuhan supaya aku maju. Nah, tapi Yosia berpikir bagaimana? Mana mungkin firman Tuhan diberikan kepada orang kafir? Mana mungkin firman Tuhan diberikan kepada orang kafir? Tuhan itu hanya Tuhan bagi orang yang benar. Nah, Yosia lupa bahwa Tuhan pun menciptakan semua manusia. Gitu ya. Itu Tuhan berdaulat, berkuasa atas semua atau seluruh umat manusia. Ini Yosia lupa. Tetapi pada akhirnya Yosia tidak memperhatikan peringatan dari Firaun dan dia mati dalam perang. Pendeta Abraham Park dicatat pesan tentang ketragisan atau kemalangan dari Yosia. Nasihat yang diberikan di dalam bukunya, yang saya kutip, Pendeta Abraham Park bilang begini, saat sebuah firman disampaikan dalam nama Allah, kita harus mendengarkan dengan hati-hati. Bahkan jika firman ini disampaikan dari mulut musuh kita. Allah mengurus segala pekerjaan yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh melayangkan pandangan kita dari sebuah fakta bahwa Allah dapat saja menunjukkan kehendaknya bahkan dari mulut orang-orang kafir. Wah. Jadi lewat nasihat ini dan apa yang terjadi kepada Raja Yosia membuat kita berpikir bahwa apa? Kita harus memperhatikan perkataan-perkataan di sekitar kita. Meskipun kita tidak demikian, tetap kita harus berjaga-jaga, gitu ya. Harus berjaga-jaga dan mencari kehendak Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi Yosia dia merupakan raja yang luar biasa baik. Ya, kecuali dia mati dalam perang melawan siapa? Firaun Neko. Kemudian mengenai anak-anak Yosia. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa setelah Yosia itu mati, rakyat menjemput Yoahas atau Salum untuk menjadi raja. Benar ya? Dan kita telah bahas sedikit mengenai Yoahas itu seperti apa. Seperti apa Yoahas itu? Tapi mari kita lihat mengenai anak-anak Yosia yang lain. Ya. Mengenai Yohanan. Mari kita lihat mengenai Yohanan. Kan tadi di 1 Tawarik pasal 3 ayat 15 bicara tentang Yohanan. Mengenai Yohanan, kalau kita baca 1 Tawarik 3 ayat 15, anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Ya, ada Yohanan di situ. Tapi ini di dalam buku Pendeta Abraham Park, seri yang kelima, jadi dibikin tabel seperti ini. Sesuai dengan urutan nama yang tercatat di Kitab Tawarik. Kitab Tawarik itu adalah Yosia, Yohanan, Yoyakim, Zedekia, kemudian Yoahas. Tetapi sebenarnya urutan lahirnya adalah, ini Yosia, ini anak-anak Yosia ya. Jadi Yohanan, sesuai 1 Tawarik atau Kitab Tawarik, anak pertama itu adalah Yohanan, Yoyakim, Zedekia, dan Yoahas. Dicatatnya seperti ini. Tetapi sebenarnya urutan kelahiran adalah Yohanan, Yoyakim, anak yang ketiga adalah Yoahas atau Salum. Setelah itu Zedekia. Itu kalau baca ada penjelasannya, perhitungannya di buku seri yang kelima. Nah, kita tidak akan bahas itu. Kalau kita lihat urutan kematian, jadi setelah Yosia ini mati, Yoahas menjadi raja, kemudian dia mati. Setelah itu Yoyakim, setelah itu Yoyakin atau Yekonya, ya. Baru Zedekia. Nah, kalau kita bandingkan di silsilah Matius, setelah Yosia, Yoahas dihilangkan, Yoyakim dihilangkan, Yekonya, cucu dari Yosia itu justru dicatat. Zedekia yang menjadi raja juga itu dihilangkan, ya dihilangkan. Dari sini kita bisa melihat apa?
bahwa tentang Yohanan itu tidak banyak catatan tentang dia, tentang anak yang pertama. Kan kita sementara bahas anak-anak Yosia ya. Papanya luar biasa hebat beriman, tetapi Yohanan dia tidak dicatat bahwa dia itu pernah menjadi raja. Apa yang terjadi kepada dia? Diduga bahwa dia telah mati duluan ketika Yosia masih hidup. Ya, dia telah mati duluan. Diduga seperti ini. Kenapa? Karena Alkitab tidak mencatat dengan detail ya mengenai Yohanan ini. Kemudian kita lihat anak Yosia berikutnya, ya, itu adalah Yoyakim. Yoyakim. Jadi Yohanan itu tidak dicatat, diduga bahwa dia sudah mati duluan. Dia mati muda. Yoyakim. Mari kita lihat mengenai Yoyakim. Yoyakim dia raja ke-18 ya, dari Yerusalem, dan tentang Yoyakim ini namanya tidak dicatat dalam sisial Yesus Kristus. Nah ini, papanya dicatat, anaknya nggak dicatat. Padahal anaknya menjadi raja juga. Tapi tidak dicatat dalam sisial Yesus Kristus. Nah, Yoyakim atau nama lainnya Elyakim. Yoyakim arti namanya Tuhan yang membangkitkan. Elyakim. Jadi kata kim itu bangkit atau bangun, bangun berdiri. Kalau di depannya ada kata yo, nah itu dari Yehovah, jadi Tuhan. Kalau dari ada El di depan itu Elohim atau Allah, ya. Jadi Yoyakim artinya Tuhan yang membangkitkan, Elyakim artinya Allah yang membangkitkan. Nah, mengenai Yoyakim, kalau kita lihat ini Yoahas, ya, yang kita bahas minggu lalu. Setelah Yoahas ini dia hanya memerintah selama 3 bulan, nggak lama gitu ya. Yoyakim diangkat menjadi raja oleh Firaun. Kalau kita lihat, oleh Firaun Neko. Firaun Neko yang mengangkat Yoyakim menjadi raja, dan dia memerintah selama 11 tahun sampai dari tahun 608 sampai 597. Setelah itu, siapa yang jadi raja? Anaknya dia. Anaknya Yoyakim ini, Yoyakin. Ya. Nah, kalau kita lihat, nama ayahnya Yosia, nama ibunya itu adalah Zebuda. Zebuda. Dia dinilai sebagai raja yang jahat. Raja yang jahat. Pada waktu itu, ya ada nabi-nabi yang aktif. Antara lain adalah Yeremia, Uria, dan Daniel. Ini catatan mengenai Yoyakim, ya, mengenai Yoyakim. Tetapi kalau kita lihat mengenai Yoyakim, seperti apa Yoyakim ini? Ya, Yoyakim dia merupakan raja yang penuh dengan hawa nafsu kalau kita lihat. Ya, dia adalah raja yang penuh dengan hawa nafsu. Coba kita lihat bersama-sama. Kita akan lihat, oke. Saya buka ini dulu. Mari kita lihat Alkitab. Kita lihat Alkitab. Kita lihat mari kita lihat Yeremia 22 ayat 17. Yeremia 22 ayat 17. Kita lihat. Kalau kita lihat di sini, Yeremia sementara berbicara tentang Raja Yoyakim. Saya baca dari 13 ya, sampai ayat yang ke-17. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sang kamu, rajakah engkau?
jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil? Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hati dan pikiran dari Yoyakim hanya tertuju kepada hal memuaskan hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsu. Ini Yoyakim. Sangat-sangat berbeda dengan Yosia. Kalau kita lihat di sini ada ekspresi bahwa apa? Dia membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, anjungnya berdasarkan kelaliman. Di sini kita perlu ingat bahwa Raja Yoyakim itu harus bayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja Mesir. Dia harus bayar upeti, tetapi dia memungut pajak dengan luar biasa besar kepada rakyatnya. Ketika rakyat sementara susah-susah, dia lakukan apa? Membangun istananya. Dia membangun istananya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa mencatnya merah, kirmizi. Di zaman dulu, cat untuk mencat dinding dengan warna merah atau kirmizi ini merupakan barang yang sangat-sangat mahal di zaman itu. Sangat-sangat mahal. Jadi dia tidak memikirkan rakyat, dia tidak memikirkan apapun selain hawa nafsunya harus dipenuhi. Jadi Yoyakim sangat berbeda dengan ayahnya, sangat-sangat berbeda. Dia hanya ingin hidup memuaskan hawa nafsunya. Nabi Yeremia menegur dia, tetapi apa? Tetapi dia tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan. Makanya dibandingkan mengenai Yoyakim, ayat 15 itu langsung membandingkan secara langsung dengan Yosia. Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Jadi dalam hal kebutuhan apa yang diperlukan itu Yosia mendapatkan semuanya. Tetapi apa? Yosia melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi Yosia hidup dengan keadilan dan kebenaran. Mengadili perkara orang sesat dan orang miskin dengan adil. Sangat berbalik. Yoyakim, apa yang dilakukan? Dia menindas ini. Yang dilakukan hanyalah menindas orang lemah. Menindas orang lemah. Lebih lagi apa? Kalau kita lihat Yoyakim, yang dia lakukan adalah menganiaya Nabi Tuhan. Menganiaya Nabi Tuhan. Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tragis kalau kita lihat. Mengapa? Karena Raja Yoyakim ini banyak menerima peringatan dari Tuhan. Jadi Tuhan bisa saja langsung hukum dia. Bisa saja, tetapi Tuhan memberikan kesempatan supaya dia bisa bertobat, bisa sadar. Tetapi yang dia lakukan, dia menganiaya Nabi Allah. Bahkan apa? Bahkan firman Tuhan yang diberikan kepada dia lewat tulisan, yang terjadi apa? Dibakar sama dia. Dibakar. Ini yang dia lakukan. Yeremia 36. Ayatnya yang ke-22 dan 23 coba kita lihat. Yeremia 36 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Ya. Jadi kalau kita baca ini ayat 18 dikatakan, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Jadi Yeremia menerima firman dari Allah,
dan disuruh kepada Baruk untuk tulis. Nah, setelah dia tulis itu, dibawa ke hadapan raja. Ayat 22 dikatakan apa? Ayat 21 dikatakan, Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja, dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Jadi firman itu dibacakan. Apa yang terjadi ayat 22? Waktu itu adalah bulan yang ke-9, dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Ayat 23. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Bayangkan, ya, bayangkan. Ayat 24 dibilang apa? Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya, setiap kali firman disampaikan, kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia, setiap kali ketika dia mendengarkan firman Tuhan, atau firman kitab Taurat yang ditemukan itu dibacakan, waduh, ada banyak peringatan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, sehingga Raja Yosia berserta dengan semua pejabat, semua yang ada di ruangan itu mengoyakkan pakaiannya. Tanda apa? Bertobat. Tetapi Raja Yoyakim dan semua pegawainya setelah mendengarkan firman teguran dari Tuhan, mereka tidak kaget, bahkan apa? Tidak bertobat, tidak mengoyakkan pakaiannya, artinya tidak bertobat, tidak sadar. Di sini kita bisa lihat apa? Hati nurani telah dicap oleh si jahat. Jadi hati nurani kita semua yang telah menerima Yesus Kristus benar-benar harus dilatih dengan firman. Harus terus-menerus diasah dengan firman sehingga kita menjadi peka terhadap kehendak Tuhan, kehendak firman. Jika tidak demikian, pada akhirnya akan jadi tumpul. Ya, akan jadi tumpul, tidak bisa lagi, tidak bisa merasakan lagi. Pada akhirnya bisa seperti Raja Yoyakim dan pegawai-pegawainya. Tidak ada pertobatan, hanya dengar apa? Ya, masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan. Jadi Yesus, apa yang terjadi ketika Yesus menyampaikan firman? Setelah Yesus menyampaikan firman, Yesus bilang, yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Artinya, ada banyak yang hadir di situ. Ada telinga, dengar firman juga, tetapi tidak memahami, bahkan tidak suka kepada firman. Nah, itu akan terjadi sama di akhir zaman pun seperti itu. Jadi Yoyakim benar-benar dia itu menganiaya Yeremia, dia menganiaya Uria, itu kejahatan yang luar biasa, ya, kejahatan yang luar biasa. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi kepada Raja Yoyakim? Yoyakim itu mati dengan tragis sesuai dengan nubuat Yeremia. Sesuai dengan nubuat Yeremia. 2 Tawarik 36 ayat 5 dikatakan apa? 2 Tawarik 36 ayat yang kelima dikatakan, sebentar. 2 Tawarik kita lihat ya, 2 Tawarik 36 ayat yang kelima. Ayat yang kelima bilang begini. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Dia lakukan apa yang jahat. Tetapi Yeremia bernubuat apa? Yeremia 22 ayat 18. Yeremia 22 ayat 18. Dikatakan
Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara pekuburan keledai, diseret dan dilempar keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Wah, bisa bayangkan kalau misalnya nubuatan ini datang ke kita. Waduh, kita langsung bertobat, benar kan? Langsung bertobat. Bersyukur, karena apa? Karena kita secara terus-menerus mendengarkan firman, hati kita itu ada takut akan Tuhan. Tetapi Yoyakim dia sudah tidak ada takut akan Tuhan. Sudah tidak ada takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada dia? Yeremia 36 ayat 30 kecatat apa? Yeremia 36 ayatnya yang ke-30 dikatakan, ini nubuatnya ya. Ini nubuat belum terjadi, tetapi ini nubuat. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Bayangkan. Nubuat yang sangat-sangat menakutkan kalau kita lihat. Sangat-sangat menakutkan. Ya. Makanya kita bisa lihat pada akhirnya Yoyakim dia mati sesuai dengan nubuatan. Sangat-sangat mengenaskan. Sangat-sangat mengenaskan. Tidak ada yang bersedih untuk dia. Tidak ada. Gitu ya. Semua orang kayaknya ya rela-rela aja, biarin aja dia mati gitu. Sangat jahat. Hanya menuruti hawa nafsunya sampai pada akhirnya dia mati. Sampai akhirnya dia mati. Kemudian kalau kita lihat ya mengenai Yoahas kita sudah bahas ya. Yoahas itu dia hanya menyembah berhala, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dalam masa yang sangat singkat dia menindas dengan luar biasa rakyatnya. Itu Yoahas, ya kan? Ya, padahal artinya apa? Tuhan. Apa arti nama Yoahas? Tuhan yang, kalau kita lihat arti nama Yoahas, Tuhan yang memegang. Tuhan yang memegang. Tetapi dia tidak mau dipegang oleh Tuhan. Dia mau hidup semau diri dia. Pada akhirnya dia hidup untuk menantang kuasa Allah. Ya. Lalu tentang Zedekia. Ya, tentang Zedekia. Ya, tentang Zedekia. Zedekia arti namanya adalah Tuhan adalah benar. Tuhan adalah benar. Nama lainnya adalah hadiah Tuhan atau Matania. Coba kita baca ya. Kita baca mengenai hal ini. Kita baca di 2 Raja-Raja. Kita akan lihat 2 Raja-Raja 24. Coba kita akan lihat 2 Raja-Raja 24. Oke. Kita akan lihat Dua Raja-Raja 24 ayat 18 sampai 20. Kita baca. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ini Yeremia bukan Nabi Yeremia ya, namanya aja yang sama. Ayat 19, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim, kakaknya. Ini kakaknya kan? Ini Yoyakim. Ayat 20, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap
Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Raja Babel. Ini kalau kita lihat catatan mengenai dia, Zedekia, kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 25, mengenai Zedekia, dia telah mendapatkan peringatan dari Tuhan. Tuhan telah memperingatkan dia bahwa apa? Takluklah kepada Raja Babel. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kehendak Tuhan di zaman itu adalah takluk kepada Babel. Jadi vonis hukuman itu sudah dijatuhkan. Bahwa apa? Yehuda akan diserahkan kepada Babel. Meski demikian, meski mereka akan ditawan, meski mereka dijajah oleh Babel, Allah tetap menyertai mereka. Ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Zedekia, dia tidak menghiraukan nasihat atau peringatan dari Allah. Dia tidak lakukan itu. Yeremia 21 ayat 9 coba kita baca. Yeremia 21. Jadi kita banyak baca ayat ya. Yeremia 21 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Ayat 10, sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Bayangkan. Di zaman itu, Bapak Ibu, bayangkan. Coba kita bayangkan. Ada seorang pendeta yang datang kepada pemimpin bangsa dan bilang apa? Bapak Presiden, kita harus menyerah kepada penjajah. Tuhan suruh seperti itu. Kalau enggak, kita akan mati semuanya. Kalau kita menyerah, maka kita akan sejahtera, kita akan aman. Maka presiden itu akan bilang apa? Apakah dia akan bilang, oh begitu ya, ya udah bagus deh. Oke, terima kasih ya. Oke, kita menyerah saja. Udah siap-siap semuanya. Apakah seperti itu? Enggak kan? Presiden akan melihat bahwa apa? Kamu kan pendeta. Harusnya doakan dong supaya Tuhan itu jaga bangsa kita. Iya kan? Supaya Tuhan melindungi kita. Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Harus kan doa seperti itu kok. Bilang bicara tentang kecelakaan, kemalangan, dan hal-hal seperti itu. Kamu ini pengkhianat. Kamu ini kayaknya mata-mata deh. Jadi bisa berpikir seperti itu kan? Makanya Nabi Yeremia, bayangkan posisi Nabi Yeremia. Dia sangat-sangat sulit posisinya. Nabi Yeremia banyak mengalami penderitaan di bawah pemerintahan Zedekia ini. Banyak kali. Jadi harus menyerah. Yeremia selalu berkata kepada Zedekia, menyerah kepada Babel, menyerah dan menyerah. Biarkanlah dirimu takluk kepada Raja Babel. Tetapi Zedekia tetap mengeraskan hatinya. Kenapa demikian? Karena di zaman itu ada juga nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mereka bilang apa? Waduh, Yeremia itu palsu. Kami telah berdoa kepada Yehova dan Yehova telah berkata bahwa apa? Kita akan mengalahkan Babel itu. Wah, raja lebih mendengarkan siapa? Raja lebih mendengar ini, nabi-nabi palsu. Yeremia hanya sendirian, tetapi nabi palsu ada banyak. Raja akan lebih mendengarkan siapa? Apalagi raja yang hatinya tidak pernah
mengasihi Tuhan, tidak ada takut akan Tuhan. Raja pada akhirnya akan memihak kepada omongan kebohongan. Sama seperti itu, di hari-hari akhir pun akan muncul banyak-banyak pendusta. Banyak sekali pendusta, banyak nabi palsu, seolah-olah mereka benar. Tetapi ketika berbicara yang keluar, naga. Gitu. Kita Wahyu kan membuatkan seperti itu. Anak domba, tetapi ketika dia membuka mulutnya yang keluar adalah naga, katanya. Itu sebabnya, lewat perkataan mereka, kita bisa mengenal. Tetapi jika kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam kita tidak akan bisa membedakan. Itulah sebabnya sangat penting kita untuk memahami dan mengenal jalan-jalan Tuhan lewat Alkitab. Kita perlu melihat dan mencari tahu dan mempelajari, menemukan penjelasan-penjelasan yang tepat untuk firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Jadi Raja Zedekia kalau kita lihat, dia mengabaikan Nabi Allah, dia bahkan dia memasung Nabi Yeremia. Memasung Nabi Yeremia. Bayangkan. Coba kita lihat Yeremia pasal 20. Ini kasihan sekali Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, Bapak Ibu, dia yang tulis kitab Ratapan. Tahu ya, kitab Ratapan. Isinya itu meratap terus, menangis terus. Sehingga Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis. Nabi yang menangis. Nah, coba kita lihat. Ya, kita lihat Yeremia 20 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Pasyur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Bayangkan. Lihat seperti ini. Ya. Sangat-sangat tragis kalau kita lihat. Lebih lagi Yeremia itu dihukum, ditaruh di dalam apa? Ruang cadangan air di bawah tanah. Waduh. Sangat-sangat menderita dia. Sangat-sangat menderita. Dia dipenjara di bawah tanah, di sumur. Dimasukkan dalam sumur. Itu sangat-sangat menderita. Sangat-sangat menderita. Tetapi pada akhirnya nubuat Tuhan itu digenapi. Yerusalem, Yehuda Selatan, bahkan bait suci Allah, semua ditinggalkan Allah, dibiarkan untuk dihancurkan. Untuk dihancurkan. Maka kita bisa lihat, ya, seperti apa raja-raja ini, ya, anak-anak Yosia yang menjadi raja ini. Seperti apa mereka ini? Ya, kalau kita lihat, ketiga anak-anak Yosia, ya, mereka bertiga. Jadi siapa aja? Yoahas, kemudian Yoyakim dan Zedekia itu tidak dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Tidak dicatat mereka semua. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Ya. Kalau kita lihat, ada beberapa alasan yang diberikan oleh Pendeta Abraham Park untuk kita renungkan. Ini saya share kutipan langsung ke bukunya ya. Ya. Jadi yang pertama, kesamaan tiga raja ini apa? Kesamaan ketiga raja itu, Yoahas, Yoyakim, Zedekia. Yang pertama, ketika ketiga raja tersebut itu meneladani perbuatan dosa dan kejahatan nenek moyang mereka. Jadi sama-sama ini, Yoahas, Yoyakim, Zedekia, mereka bukannya mengikuti teladan yang baik dari ayahnya, tetapi mereka mengikuti teladan dosa dan kejahatan raja-raja yang jahat. Ini yang terjadi. Sangat parah. Ya, sangat parah. Yang kedua, ketiga raja itu, jadi apa kesamaan mereka sampai-sampai ini tiga anak Yosia itu
dikeluarkan dari silsilah Yesus Kristus. Alasan kedua, ketiga raja tersebut melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Semua, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, di mata Tuhan. Ya, kalau kita ketemu satu sama yang lain, ya kita senyum-senyum, kita nggak tahu kan hati orang apa gitu ya, seperti apa. Tetapi Allah melihat dan menyaksikan hati manusia. Dan Allah lihat bahwa apa? Mereka jahat. Hanya melakukan apa yang jahat. Artinya apa? Meskipun mereka tahu bahwa Allah itu maha tahu, Allah menyaksikan, mereka tetap lakukan jahat. Itu aja. Mereka tidak peduli. Tidak peduli. Oh, mau Tuhan, mau lihat kayak enggak, kayak saya enggak percaya. Ini ya sudah. Nah, begini. Dan alasan yang ketiga, kenapa mereka itu, anak-anak Yosia, dikeluarkan, dihilangkan dari silsilah Yesus di Matius pasal 1, karena mereka bertiga ini bersandar kepada hal-hal yang lain, menggantikan Allah. Menggantikan Allah. Yoahas hanya bersandar kepada dirinya sendiri. Oh, saya bisa, saya bagus, rakyat percaya saya, gitu ya. Seperti ini. Yoyakim dan Zedekia, mereka bersandar kepada Mesir. Bersandar kepada Mesir. Ini yang mereka lakukan. Makanya, ya di dalam buku sejarah perubusan, mengutip Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa ini kesimpulannya ya, sejak zamannya Yosia, ada satu nabi yang terus ada sampai orang Israel ditawan dalam penawanan yang ketiga, dia tetap ada. Siapa dia? Dia adalah Yeremia. Yeremia. Bahkan Nabi Daniel membaca kitab Yeremia. Nah ini. Jadi Yeremia ini bukannya orang biasa. Dia adalah pendeta yang besar. Dia terima langsung firman dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak-anak Yosia tidak pernah sekalipun memperhatikan firman Tuhan. Apakah Yosia memperhatikan iman anak-anaknya? Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Jangan puas hanya dengan memiliki iman yang hebat dan diakui oleh Tuhan. Luar biasa. Jangan puas di situ. Tetapi berpuaslah lewat memastikan bahwa iman kita juga dimiliki oleh keturunan-keturunan kita. Dimiliki oleh orang-orang sekitar kita. Itulah tujuan sejarah penebusan. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin bahkan semua orang bisa diselamatkan. Makanya banyak antikristus bilang apa? Antikristus bilang begini, mana hari kedatangan Tuhan? Dari dulu sampai sekarang sama aja tuh. Tuhan nggak datang-datang. Nah, itu cuma buatan omongan-omongan kosong orang Kristen aja itu. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak berlambat-lambat. Tuhan tidak menunda-nunda. Tetapi Tuhan masih menunggu supaya apa? Sekira mungkin, sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Bayangkan. Jadi hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita belajar. Yosia yang luar biasa beriman, tidak memperhatikan iman anak-anak. Pada akhirnya semuanya disingkirkan. Tidak masuk ke dalam sisa Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa sangat penting iman kita untuk terus-menerus diwariskan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menemukan iman di dalam kita dan di dalam keturunan-keturunan kita, generasi-generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heri. Ya, terima kasih Pak
Yudi, pengajaran yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya banyak belajar dan saya banyak diberkati dari pelajaran pada malam hari ini. Kita akan diberikan kesempatan nanti untuk diskusi. Bapak Ibu kalau boleh nanti ikut terlibat ya, kita bertanya atau mendiskusikan apa yang telah kita pelajari tadi. Sebelumnya saya akan minta kepada Ibu operator yang akan menampilkan acara untuk keesokan harinya. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara SMA Adonai ke depannya. Dimulai dengan besok, Sabtu 23 Maret 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di SMA Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema peperangan rohani. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry STH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di SMA Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah terlepas dari tipuan iblis. Dan menjadi narasumbernya adalah Pak DR Ferry Hermawan Winoto dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Minggu, 24 Maret 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di SMA Adonai akan ada ibadah online SMA Adonai ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi liturgis dari ibadah kami adalah Ibu Dewi dari Jerman, dan yang menjadi singersnya adalah Ibu Yanti dari Jerman juga. Dan yang menjadi tema ibadah online kita kali ini adalah mengenakan manusia baru. Dan yang menjadi narasumbernya atau yang berkhotbahnya itu adalah Pak Pendeta IR James Henry STH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi SMA Adonai Bapak Ibu. Ini diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi SMA Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami, itu hanya dapat Bapak Ibu ikuti di channel Cahaya Firman. Tidak disiarkan di channel yang lain ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara SMA Adonai lewat channel Cahaya Firman, dan juga yang tidak disiarkan di channel lain. Dan juga tolong bantu share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari SMA Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan Bapak Ibu sekaligus juga membantu channel kami untuk menjadi berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aling yang telah membacakan tadi acara-acara berikutnya ya. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu terus ya bergabung bersama SMA Adonai. Zoom ini selama 7 hari kami memberitakan firman Tuhan, dan kami meminta dukungan doanya agar Bapak Ibu senantiasa terus mendoakan kami dalam pelayanan ini. Dan kemudian juga kalau boleh tolong di-subscribe channel Cahaya Firman, karena channel Cahaya Firman udah 2 kali hilang dan ini channel yang baru yang kami buat. Semoga Bapak Ibu tetap juga mau bekerja sama untuk membantu untuk mensubscribe channel baru kami agar pelayanan kami semakin berkembang ya Bapak Ibu ya. Dan baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar banyak mengenai anak-anak Yosia ini ya. Jadi saya berkata sebagai seorang orang tua ya Bapak Pendeta Yudi, tentunya mengharapkan keturunan-keturunannya melakukan hal-hal yang baik. Nah ini filosofi dunia mengatakan, banyak yang mengatakan gini Bapak Pendeta, juga
ada juga anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan juga berkata, kalau orang tuanya baik, ya, baik imannya gitu, pasti meneruskan kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini kalau secara kita lihat dari anak-anaknya Yosia ini kok tidak tercapai ya Bapak Pendeta. Coba bisa dijelaskan, mungkin ada pertanyaan yang sama para pemirsa yang bertanya demikian. Ya, jadi kalau kita perhatikan mengenai Yosia, gitu ya, Yosia itu mati muda sebenarnya, gitu ya, 39 tahun. Di usia 39 tahun dia meninggal. Ya. Dan anak-anaknya itu menjadi raja itu di usia 20-an. Di usia 20-an. Tetapi kalau kita lihat sejak ketika mereka menjadi raja, itu bukannya ada transisi, oh dia awalnya bagus, tetapi di kemudian hari dia ada lakukan kesalahan dan dia berubah. Tidak dikatakan seperti itu. Jika ada itu, maka Alkitab akan catat. Sama misalnya Raja Uzia, Raja Usia, Raja Asa, ini kan raja-raja yang mulanya bagus, iya kan? Tetapi di akhir kehidupan mereka itu nggak baik sebenarnya. Tuhan catat, Tuhan tulis dengan jelas mengenai hal itu bahwa apa? Oh mereka itu lakukan ini, bayangkan Uzia dan Asa, ini dua raja ini kurang baik apa? Mereka lakukan reformasi agama loh. Sama seperti yang dilakukan oleh Yosafat juga. Mereka lakukan. Hizkia itu sama. Ini mengenai siapa? Asa dan Uzia. Akan tetapi mengenai anak-anak Yosia tidak dicatat bagaimana mereka itu, oh mereka baik kemudian berubah. Ada sesuatu yang terjadi gitu. Tidak. Yang dicatat hanyalah apa? Yang dicatat hanyalah setelah mereka menjadi raja, mereka lakukan apa yang jahat. Itu aja. Mereka lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Yosia, dia miss mengenai hal ini. Ya, dia miss mengenai hal ini. Satu fakta yang mengejutkan sebenarnya adalah apa? Di zaman Yosia itu melaksanakan reformasi agama, di zaman Yosia menjalankan reformasi agama, tampil di zaman itu, ya di zaman itu adalah orang-orang muda yang sungguh-sungguh tergerak oleh Tuhan, sampai-sampai iman mereka itu diteguhkan, mereka tidak goyah meskipun mereka dibawa ke Babel. Siapa saja mereka? Daniel dan 3 temannya. Bayangkan, Daniel dan 3 temannya. Ini mereka besar bertumbuh di era Yosia melakukan reformasi agama. Makanya mereka luar biasa. Itu bukannya tanpa alasan. Bukannya tanpa alasan. Daniel Daniel itu dibawa sebagai tawanan. Dia dan teman-temannya, yang itu yang ada 3 orang temannya kan yang dilempar ke dapur perapian itu, benar ya? Nah, betul. Daniel dan teman-temannya ini, mereka masih sangat muda. Diperkirakan itu antara 15 sampai 17 tahun mereka. 15 sampai 17 tahun. Ingat, mereka ini ditawan dalam penawanan pertama ke Babel. Penawanan pertama. Dan itu terjadi kapan? Terjadi tidak lama, sekitar berapa? Ya, hanya sekitar beberapa tahun setelah Yosia mati. Makanya Daniel dan teman-temannya itu merupakan orang-orang muda yang bertumbuh di dalam iman. Mereka menyaksikan reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Mereka memperhatikan Nabi Yeremia, karena Yeremia ada di zamannya Yosia kan. Mereka apa? Pegang firman Tuhan. Mereka pegang firman Tuhan. Ini luar biasa. Ya.
Makanya meskipun di zaman itu ada banyak orang muda, banyak orang muda, di saat orang-orang muda ini hidup, mereka menyaksikan itu kebangunan rohani yang luar biasa, menjangkau sampai ke luar negeri, sampai kota-kota yang jauh, sampai seluruh Yerusalem, sampai ke ujung hati dari Daniel dan teman-temannya. Sayangnya apa? Kebangunan rohani, reformasi agama itu tidak menjangkau sampai ke hati anak-anak Yosia. Itu sayang sekali, memang sayang sekali. Ya, Iya, benar. Makanya ini saya juga dulu waktu SMA saya ada teman-teman yang papanya pendeta, papanya pendeta. Tetapi mereka merasa begitu tertekan dengan apa? Dengan kehidupan sebagai anak pendeta. Sangat berat bagi mereka. Oh, kok kamu begini sih? Kamu kan anak pendeta. Oh, kamu kan begini. Jadi apa ya? Sangat tertekan dengan julukan anak pendeta. Ini anak majelis gereja. Oh, anak ini, anak itu. Oh, papanya, mamanya aktif di gereja luar biasa. Oh, aktif persekutuan dan lain-lain. Jadi benar-benar orang tua ternyata meskipun itu sudah luar biasa pelayanannya, pengetahuannya dan lain-lain, tetapi mereka masih kurang memperhatikan iman keluarga mereka. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab sebenarnya. Meskipun itu hebat seperti apa, belum tentu. Ya, belum tentu. Saya dengar di lagi ada jemaat yang kita ngobrol-ngobrol tentang kepresidenan di Kota Malang, ada gereja besar, sangat-sangat besar. Wah, papanya itu luar biasa hebat gitu kan. Tetapi anaknya, ya, gitu. Anaknya, ya, gitulah gitu. Ya memang nggak sama, pasti orangnya beda, gitu ya. Pasti berbeda. Tetapi satu kata yang sangat mengena ke saya apa? Beda dari papa dan anak ini apa? Papanya ini bagaimana imannya ditunjukkan lewat teladan kebaikannya. Nah ini teladannya. Anaknya enggak. Beda di sini. Baru saya langsung, Tuhan terima kasih saya dapat masukan seperti ini kan. Ini satu nasihat yang luar biasa. Bahwa apa? Oh ya, benar-benar harus memberikan teladan yang baik. Bukan hanya ajaran yang baik, tetapi teladan perbuatan yang baik. Karena anak-anak akan melakukan bukan apa yang disuruhkan, tetapi apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat. Itu. Ya, harusnya seperti itu. Tetapi ya memang sayang sangat malang ke keluarga Yosia ya, seperti itu. Baik, ada Ibu Aling, dipersilakan Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni. Salam, selamat malam Pak Yudi. Pak, tadi kan dikatakan bahwa Yosia itu adalah raja yang tidak luar biasa ya, maksudnya terhadap Tuhan imannya, dan dia melakukan banyak reformasi. Berarti dia juga memberikan teladan kan itu Pak, namanya dari sikap hidup dia kan Pak terhadap anak-anaknya. Nah, tadi Pak Yudi kan menerangkan bahwa bukan hanya kita mengajarkan saja kebenaran firman itu, tapi kita juga memberi teladan. Nah, apakah bukankah Raja Yosia sudah melakukannya, Pak? Bagaimana maksudnya ini, Pak? Saya kurang paham. Karena anak-anak masih tetap aja jahat tuh, Pak. Malah apa yang dilakukan oleh ayahnya itu sama sekali tidak berarti bagi mereka. Iya, silakan Pak Yudi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu. Jadi
sebagai orang tua itu tidak cukup hanya dengan teladan saja. Benar ya? Nggak cukup hanya dengan teladan. Dia harus memeriksa anaknya seperti apa. Sama seperti kita dibesarkan. Ketika kita dibesarkan itu, kita sendiri mengalaminya. Jika kita menyimpang, pasti dihajar. Benar ya? Iya, betul. Pasti dihajar. Nah, sama seperti itu, Alkitab pun mengajarkan. Kalau kita baca, ya kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab bahwa hajaran itu penting. Hajaran itu penting, katanya. Ini bukan artinya karena sedikit marah itu terus dihajar terus gimana, bukan gitu ya. Akan tetapi hajaran itu, hukuman itu penting untuk anak itu bisa sadar, gitu. Bisa sadar. Sama seperti apa yang Allah lakukan. Kitab Ibrani katakan apa? Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya benar-benar teladan itu tidak teladan itu nggak boleh hanya berhenti di memberikan teladan saja, tetapi harus memeriksa. Jika mereka salah, itu harus dihajar, gitu kan? Harus mendapatkan istilahnya peringatan, gitu ya. Kenapa demikian? Kalau kita baca kitab Amsal, itu kalau didikan ibu itu tidak mendidik dengan benar, pada akhirnya itu akan nangis darah, katanya. Ya. Benar, Pak. Akan nangis darah. Itu firman yang kasih tahu, bukan manusia. Nah, memang seperti itu. Amsal 13 ayat 24 dibilang apa? Ya, Amsal, coba kita lihat lagi ya. Amsal 13. Coba kita lihat Amsal 13 ayat yang ke-24. Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anak, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi bukannya ya ada waktu-waktu memang orang tua gitu jangan kayak orang gila gitu ya, terus jadi pelampiasan anaknya itu kayak jadi pelampiasan emosi gitu ya. Nah, kita tidak mengajarkan demikian, tetapi bagaimana bahwa mengasihi anaknya adalah menghajar dia pada waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya itu dengan baik itu dengan teguran, dengan nasihat, ataupun dengan hukuman, itu penting dilakukan. Itu merupakan bentuk kasih orang tua kepada anak. Dan kita bisa lihat, ya kita nggak tahu itu Yosia lakukan atau enggak firman ini, tetapi hasil akhirnya bahwa apa? Anak-anaknya hanya menindas saja, iya kan? Menindas rakyat, nggak takut Tuhan. Ini kan muncul apa adanya kan? Karena kita bilang apa adanya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan kok. Kapan itu? Apakah pas mereka mati? Enggak. Pas ketika mereka jadi raja. Yoahas begitu, Yoyakim begitu, Zedekia pun sama. Seperti ini mereka. Nah, makanya tampak apa adanya semua hal itu.
Kita nggak tahu seperti apa pendidikan di iman di dalam rumah Yosia, tetapi hanya dengan melihat bahwa anak-anaknya tidak ada takut akan Allah, kita bisa membayangkan seperti apa. Nah, begitu Ibu. Berarti ada pembiaran ya Pak ya dari Raja Ya. Yosia terhadap Ya. anak-anaknya. Ya, seperti itu. Gitu. Wah, luar biasa. Iya, terima kasih Pak Yudi untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Wow, sangat bagus sekali ya pelajaran ini ya. Tadi waktu Bapak Pendeta Yudi mengatakan di zaman eranya Yosia sedang apa tadi Pak istilahnya saya lupa. Terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani, ya itu Daniel sama apa namanya ketiga Sadrak, Mesak, Abednego, tiga itu ya. Wah, iman mereka tuh sangat kuat ya pada masa itu sampai mereka tuh benar-benar punya iman yang kuat sehingga mereka lolos dari api yang mereka mau dibakar gitu. Nah, Pak, ini saya melihat dari Yoyakim. Tadi Bapak mengatakan tadi ayat yang udah kita baca dari kitab Yeremia ya, bahwa dia udah menerima nubuatan tentang kematiannya. Sangat mengerikan buat saya, itu sangat mengerikan sekali. Nah, ini ada pertanyaan baru Pak, ini masuk kepada saya. Jadi bagaimana itu katanya katanya. Berarti Tuhan udah tahu dong dia akan mati. Dia mati apa namanya akan mati secara tragis begitu gitu. Ya. Kalau menurut saya sih saya jawab dia, Tuhan kan maha tahu ya. Tapi kok bisa begitu katanya, dia jawab. Dia dari agama Buddha Pak, dia baru percaya Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat, Tuhan tidak akan menubuatkan seperti itu jika dia baik keadaannya. Benar ya? Jika dia baik keadaannya. Bahkan kalau kita ingat tentang Hizkia, dia baru saja selesai reformasi agama, dia baru saja membangun dan dia renovasi bait suci gitu ya. Itu Hizkia. Tetapi tiba-tiba dia sakit dan dia divonis mati. Iya kan? Tetapi apakah tujuan Tuhan adalah untuk mematikan dia? Nah, kita sudah belajar bahwa apa? Tujuan Allah memberitahukan itu supaya apa? Dia lebih bersandar kepada Tuhan. Supaya apa? Dia juga bisa mengalami mujizat yang ajaib. Sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Mengenai Yoyakim, karena dia lakukan hal yang jahat, Tuhan berikan nubuat yang sangat parah kepada dia. Itu akan terjadi jika kamu tetap jahat. Berbaliklah. Coba kamu itu sangat serakah, tamak, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, menindas orang-orang miskin. Lihat ayah kamu itu dia menikmati segala kekayaan, tetapi dia lakukan dengan apa? Ada kebenaran, keadilan. Jadi tujuan nubuatan itu, teguran yang sangat dahsyat itu, sangat menakutkan itu diberikan adalah supaya dia bertobat. Sekali lagi, supaya dia bisa bertobat. Tetapi dia tidak bertobat. Iya kan? Dia tidak menghiraukan mengenai nubuatan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu udah nggak ada di dalam hati dia. Sangat berbeda dengan Raja Manasya kalau kita lihat. Raja Manasya itu, waduh, jahatnya luar biasa. Sampai ada ekspresi seluruh Yerusalem itu dari ujung ke ujung kota itu penuh dengan darah orang yang tidak berdosa. Bayangkan. Itu jahatnya dia. Jahatnya luar biasa. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Raja Asyur, dia ditangkap, kemudian dia itu dikurung, diperlakukan seperti binatang buas. Di saat itu, dia ingat papanya. Siapa papanya Manasye? Hizkia. Dia ingat papa dia. Wah, papa saya itu punya iman. Papa saya divonis mati, tetapi pada akhirnya diperpanjang hidupnya.
ada mujizat matahari mundur. Saya pun lihat itu semua. Wah, semua kejahatan saya sudah menutupi semua fakta-fakta bahwa apa? Allah yang sanggup, Allah yang mengurus alam semesta ini, yang berdaulat atas sejarah manusia. Saya tidak bisa lihat lagi. Tetapi sekarang saya sangat menderita, diperlakukan seperti binatang buas, dirantai, rantainya gede-gede lagi, dikurung seperti ini, ya, tidak dipandang sebagai manusia. Bahkan anjing masih lebih baik daripada saya. Anjing bebas, saya jadi seperti binatang buas, dikurung sedemikian rupa. Di saat itu dia mencari Tuhan. Nah, dia mencari Tuhan. Bayangkan, yang sudah terbiasa puluhan tahun jahatnya, minta ampun, udah karatan itu dosanya. Udah karatan dosanya. Mau dipulihkan bagaimana lagi? Kita kalau bertemu dengan Manasye, kita bilang apa? Nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan. Ini tinggal mati aja nih orang. Tapi ternyata apa? Tuhan tetap menantikan orang untuk berbalik. Nah ini. Menantikan orang untuk berbalik. Jika Yudas berbalik dari kejahatan dia dan bertobat, Tuhan mati untuk dia. Masalahnya dia bunuh diri sebelum bertobat. Dia bunuh diri sebelum bertobat. Petrus, emang dia kurang jahat apa coba? Iya kan? Petrus itu jahat loh. Dia menyangkal Tuhan kok. Ya kan? Dia menyangkal Tuhan, bahkan dia mengutuk Yesus. Nah ini, bayangkan. Dia mengutuk Yesus. Setelah dia lakukan itu, mata Yesus bertemu dengan matanya dia. Di situ dia menjadi sangat sedih. Saya selalu diajak kemana-mana. Saya selalu nomor satu. Nomor satu. Saya maju paling depan. Selama ini saya pikir saya itu somebody. Ternyata I am nobody. Saya apa? Iman saya ternyata nggak ada. Tetapi Tuhan pun apa? Tuhan pegang dia karena apa? Karena Petrus bertobat. Itu sebabnya Tuhan bukannya nubuatkan terus apa? Oke, karena sudah nubuatkan, sudah tidak ada harapan bagimu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tuhan menubuatkan sangat parah kepada Yoyakim untuk apa? Dia bertobat. Masalahnya dia tidak bertobat. Digenapilah firman Tuhan kepada dia. Nah, seperti itu, Ibu. Baik, ini ada pertanyaan di WhatsApp ya Pak ya. Pertanyaannya begini, Bu Heni, saya ada pertanyaan untuk tema hari ini. Kita sedang sebagai orang tua berusaha mendidik anak kita. Tapi kalau sudah 18 tahun, mereka bisa buat sesuka mereka. Ini yang membuat kita sebagai orang tua sangat sedih dan kecewa tentunya. Karena itu bertentangan dengan iman kita. Apa yang harus kita jelaskan kepada mereka yang mendukung dengan iman kita? Dia seorang ibu ya Pak. Ya walaupun dia di Eropa, tetapi sama dengan Indonesia ya, kadang-kadang anakku yang udah besar sedikit melakukan semaunya gue. Udah nggak mau dengar orang tuanya lagi. Ya, silakan Pak. Jadi memang ini tantangan yang sangat realistis gitu ya. Sangat inilah kenyataan zaman sekarang bahwa setan itu bekerja lewat dunia, mengalihkan pandangan dari generasi-generasi muda Kristus. Gitu ya, generasi-generasi muda Kristen berusaha untuk mengalihkan pandangan mereka dari Kristus. Jadi ini mereka disibukkan, dan inilah yang menjadi pekerjaan setan sejak Taman Eden. Sejak Taman Eden, bukannya baru, dari dulu udah seperti itu. Setan ingin menjatuhkan Adam. Setan ingin menjatuhkan Nuh. Setan ingin menjatuhkan Yesus sekalipun. Sama seperti itu. Setan ingin menjatuhkan kita, menghancurkan keluarga kita,
menghancurkan masa depan iman anak-anak kita. Itu pekerjaan iblis, hanya menghancurkan. Itulah pencuri. Itu sebabnya sejak mereka itu masih kecil, benar-benar kita harus melihat kehendak Tuhan itu seperti apa untuk anak kita dan berusaha untuk mereka. Tapi setelah mereka itu menjadi SMP, SMA, bahkan kuliah, seolah-olah itu sudah lepas dari genggaman kita kan. Sudah lepas dari genggaman kita. Satu hal ketika mungkin kita berpikir bahwa bagaimana Tuhan, saya tidak bisa pegang anak saya lagi. Dia tidak mau dipegang. Ya kan? Yoahas artinya Tuhan memegang. Tetapi dia tidak mau dipegang. Anak saya tidak mau dipegang oleh saya, tetapi saya percaya Tuhan yang pegang. Ini Tuhan yang pegang. Inilah yang menjadi iman kita. Bahwa apa? Bahwa Tuhan akan memegang setiap anggota keluarga kita. Yang kita lakukan apa? Berdoa. Berdoa dan berdoa. Berdoa dan kasihi anak. Ya, untuk anak kita doakan mereka. Jika ada kesempatan, kita ajak untuk berdoa bersama-sama. Ketika dia ada di situ, kita berdoa dan bersuara untuk dia. Ya kan? Jika masih ada kesempatan, dia masih membuka diri, karena saya juga ada yang konseling bahwa anaknya itu bahkan sudah membenci ibunya, bayangkan, karena pengaruh pacarnya. Nah, ini bayangkan seorang pacar bisa membuat anak membenci ibunya sendiri. Nah, itu. Jadi seperti itulah kejahatan dunia. Tetapi kita berdoa. Jika ada kesempatan bagi anak kita untuk mendengar, ceritakanlah bagaimana kita mengasihi dia. Ceritakanlah tentang bagaimana Tuhan itu meluputkan kita dari masa-masa kritis kita. Ya, ceritakan mengenai hal itu. Wah, mami dulu ya. Kadang-kadang kalau anak-anak gitu kan, anak-anak, ayo coba dengar dulu. Jadi mami belajar ada renungan gini, mereka udah tutup telinga itu. Ada yang sampai seperti itu. Mereka udah pengen pergi kemana-mana. Tetapi cari suatu suasana yang baik, berdoa, dan ceritakan bahwa Tuhan bekerja. Dan tanpa mengekang dia, sampaikan, mami berdoa untuk kamu. Meskipun suatu saat mungkin mami tidak bisa lagi pegang kamu. Tetapi firman yang Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kamu dari tangan Bapa. Mami hanya percaya itu. Jadi hanya satu firman itu, ingat saja. Jadi meskipun kamu nanti pergi kemana, apa yang kamu alami, ingat satu hal. Bapa di sorga pegang kamu dan tidak akan pernah lepaskan kamu. Yohanes 10:29. Kasih tahu itu. Ya, sambil kita doakan. Mesti mau gimana lagi? Ya kan? Mau kurung di rumah? Wah, nggak bisa kan? Udah besar semuanya. Kalau zaman dulu, beda. Zaman sekarang memang sudah berbeda. Tetapi memang kita harus lebih banyak berdoa. Ada kesempatan sharing firman, share. Gitu ya. Cerita. Ya, sampai ada yang bilang, Pak, gimana caranya gitu kan? Bilang, cerita aja. Ini coba duduk sebentar deh, mami mau ini itu bicara sesuatu. Lalu mau apa nih? Ini coba ya, kami pengen ini belajar untuk sharing-sharing. Nah, misalnya sharing apa? Ini mau sharing ke orang nanti kalau ketemu. Tapi lihat dulu. Oh, tadi baru belajar tentang Yoyakim. Yoyakim itu, wah orangnya kayak gini. Jadi kita sementara minta dia untuk lihat kita bahwa kita sedang mempersiapkan latihan untuk menceritakan firman kepada orang lain. Padahal hati kita dia. Tetapi itulah, ada kesempatan waktu-waktu untuk mereka mendengarkan. Santai. Ceritakan tentang bagaimana itu kerja Tuhan di hidup kita. Jangan lupa. Karena apa? Di dunia juga begitu. Saya pernah bertemu dengan satu keluarga di Malang ini. Dan kepala keluarganya bilang ke anak dia SD kelas 6, dia bilang,
Jangan kamu lupa mengenai dua orang ini yang telah membantu hidup keluarga kita. Nah, bayangkan ini, jangan kamu lupa mengenai dua orang ini yang sudah bantu kita waktu kita sedang sulit-sulitnya. Dia sebutkan, jangan lupa mereka dua ini. Nah, jadi bahkan mengenai orang-orang di dunia, itu mereka anak-anak akan dengar, oh iya ya, oh seperti itu ya. Itu ada nasihatnya kan? Nah, lebih lagi ketika kita memberikan nasihat firman, pasti anak-anak kita, oh seperti itu, ya ya ya. Ya kan kita nggak bilang, kamu jangan lupa ya, hutang mami yang sana dilunasi. Kita kan nggak lakukan itu, tetapi kita lakukan apa? Jangan lupa, Tuhan pegang kamu. Ya seperti itu. Ya. Pasti Tuhan akan, ketika kita berdoa mengenai iman keluarga kita, wah, Tuhan pasti sangat berkenan dan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Tuhan tolong kasihani anak saya. Jangan sampai dia lepas dari genggaman. Saya nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Tetapi saya percaya Bapa di surga pasti bisa. Ya. Sampaikan dalam doa seperti itu, dalam iman seperti itu, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat. Itu jawabannya itu akan lebih cepat kayaknya dibandingkan minta berkat yang lain. Minta naik gaji gitu. Gitu Ya. Ibu. Baik, semoga Bu Indah bisa menerima jawabannya ya. Tentunya kita terus mendoakan, dan benar apa tadi Bapak Pendeta mengatakan, kita banyak menceritakan tentang kisah-kisah supaya membangkitkan iman percaya dari anak-anak kita. Baik Bapak Pendeta, berhubung waktu juga sudah larut, tolong dikasih conclusion-nya, kemudian minta bantu dalam doa ya, bantu doa buat saya juga, sedang tidak ada di New York. Itu Pak Pendeta, silakan. Baik, mari kita, Bapak Ibu, dari antara raja-raja Yehuda Selatan, ada 3 raja yang diakui imannya oleh Tuhan. Mereka adalah Yosafat, Hizkia, dan Yosia. Di antara 3 raja yang baik dan sangat baik, Allah sangat menekankan raja yang sangat spesial, dia yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Dari antara Yosafat, Hizkia, Yosia itu yang paling diakui. Tetapi di balik sosok yang imannya diakui oleh Tuhan, ada generasi orang-orang sekitar dia yang imannya tidak diakui oleh Tuhan. Tetapi di lain hal, rakyat biasa, tapi dari antara mereka muncul orang-orang muda yang menerima pewarisan iman dengan sangat baik. Mereka mengikuti teladan yang baik, dan mereka pun benar-benar dilatih, iman mereka dikuatkan. Di suatu saat yang sama, masa yang sama, pekerjaan Tuhan yang sama, tetapi bisa muncul 2 hal. Yang menerima dan menjalankan firman, dan yang mengabaikan. Mari kita terus berdoa supaya kita dan generasi di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga besar kita, semuanya menjadi orang-orang yang tidak mengabaikan firman, tidak mengabaikan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, melainkan kita menjadi orang-orang yang berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berserah, karena segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan saja yang bisa mensukseskannya. Ketika kita lakukan itu dengan iman, pasti Tuhan berkenan dan membukakan jalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Anak-anak Yosia, 3 anaknya menjadi raja, tetapi tidak seorang pun yang dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Hanya cucunya yang dicatat, yaitu
anak dari Yoyakim yang bernama Yekonya. Pada akhirnya ya Bapak, di tengah-tengah suatu anggota keluarga generasi yang jatuh dalam kegelapan, ada seberkas cahaya, sinar yang sangat-sangat kecil, tetapi itu, terang itu, yang menyambungkan silsilah Yesus Kristus pada akhirnya dari Yosia, iman, garis keturunan iman bisa dilanjutkan sampai Yesus lahir. Bapak, ketika zaman ini disebut sebagai zaman kegelapan, dunia hendak mengambil dan merampas anggota keluarga kami dari iman. Kami hanya berserah kepadamu ya Bapak, tolong Engkau yang memegang mereka. Kami percaya Engkau tetap memegang dan tidak melepaskan. Firman-Mu ya Bapak yang kami percaya. Dan kami percaya bahwa setiap pekerjaan yang baik yang berasal daripada Tuhan itu saja yang akan digenapi. Bapak terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan ya Allah setiap kehidupan kami, anggota keluarga kami, bahkan anak-anak kami, tolong jangan biarkan mereka berjalan di tengah-tengah kegelapan, tetapi biarlah doa kami menjadi terang yang menuntun mereka, Roh Kudus yang akan mendampingi mereka. Sehingga jalan mereka pun tetap ada di dalam jalan Tuhan. Bapak, biar Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran malam hari ini. Engkau yang mencurahkan berkat ketika hati kami semua dipenuhi dengan Roh-Mu, hati kami semua Bapak dipenuhi dengan kehendak firman, dan Engkau pun akan menggerakkan kami untuk hidup di jalan-jalan Tuhan. Jalan yang akan menuntun kami menuju kepada hidup yang kekal. Kalau Bapak Engkau yang menyertai sisa hari ini, supaya kami bisa menjalankannya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami hadapi, kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan, bahwa Engkau saja yang menjawab setiap seruan doa kami. Bapak terima kasih. Kami berdoa ya Bapak untuk channel Cahaya Firman ini, biar Engkau yang terus mencurahkan kasih setiamu, kasih karuniamu ya Bapak, sehingga hal yang dijalankan setiap pelayanan memberikan hasilnya, bahwa iman bisa disebarkan sampai ke pelosok bumi, dan nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Sertailah setiap pengerja-pengerja, pelayan-pelayan, semuanya bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Pada akhirnya ya Bapak, Engkau yang akan terus campur tangan kehidupan mereka secara pribadi dan memberikan kelancaran. Sertailah Ibu Heni yang sedang mengunjungi keluarga, sampai semua urusan itu diselesaikan dan bisa kembali lagi ke kota asal, ke New York. Biar Bapak Engkau yang menuntun langkah setiap hal-hal yang dilakukannya, dan apapun yang, dan kemanapun dia pergi, apapun yang dilakukannya, biar Bapak Engkau tetap bersama-sama menyertai, dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan lewat setiap kegiatannya. Bapak terima kasih. Curahkanlah setiap kami kesehatan, kekuatan, sampai kami bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, dan channel Cahaya Firman ini di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengumumkan satu pengumuman buat kita semua. Berhubung minggu depan, hari Jumat itu adalah Jumat Agung. Jadi Sema Adonai tidak ada pembelajaran firman pada hari Jumat Agung. Jadi jam 19 WIB, jam 21 WIB diliburkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ketemu di 2 minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, doa kami semua buat Bapak Ibu tetap antusias dan bertemu kembali pada hari besok dalam pembelajaran firman dengan narasumber yang lain ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.